Perkenalkan, nama saya Len Awalia, NPM 9. Di sini saya akan menjelaskan yang praktiknya klinikal skill yang telah saya pelajari, yaitu prosedur dan melakukan penyuntikan secara intradermal, subkutan dan juga intramuskular. Mari kita mulai videonya. Waalaikumsalam. Selamat masuk, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Len Awalia. Saya masuk kedokteran yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Ini dengan Bu Yayan ya? Tuh. Ibu dari pada tanggal berapa? 7 April 1997. Sebelumnya apakah ibu ada alergi? Tidak ada. Baik Bu, di sini kita akan melakukan tindakan penyuntikan. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti ada kekurangan, tapi saya akan melakukannya semaksimal mungkin. Dan apakah ibu setuju untuk tindakan penyuntikan? Setuju. Baik Bu, apabila ibu setuju, mari ibu silakan berbaring di meja pemeriksaan. Oke. Baik, berikutnya setelah saya cuci tangan, maka saya akan menggunakan sarung tangan. Saya lakukan ini dengan baik dan benar, seperti ini. Seperti ini. Nah, sudah menggunakan gloves atau sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, maka saya akan menentukan needle dan sling yang akan digunakan. Untuk saat ini saya akan menggunakan needle yang ukurannya yaitu 26 serta dengan basisnya yaitu 1 cc. Selain itu juga saya akan men-setup dari alat-alat dan bahan yang saya akan gunakan, dari ada suntikannya dan juga ada ampul dan juga ada vial, serta ada alkohol swab dan hansaplast yang akan digunakan dan alat-alat lainnya. Baik, setelah saya mencuci tangan menggunakan sarung tangan, berikutnya saya akan melakukan yaitu penyuntikannya. Untuk yang pertama yaitu saya akan membaca obat yang akan digunakan dari riwayat pasien. Namun yang kedua, saya akan membaca label dari obat tersebut dan mengambilnya dari rak. Dan saya juga akan mengecek label tersebut kembali, apakah obat tersebut diberikan secara intramuskular, intradermal atau subkutan. Lalu saya akan mengecek tanggal dari kadaluarsanya, apakah dia kadaluarsa atau tidak, dan juga hal ini dilakukan sebelum dikalkulasi dan juga untuk persiapan dari dosisnya. Di sini saya akan menggunakan ampul. Untuk ampul ini saya akan memastikan untuk semua obatnya ada di bagian lower partnya. Baik, sudah saya pastikan di bagian lower partnya, maka saya akan membersihkan leher ampul itu menggunakan alkohol swab. Maka saya akan buang di bagian tempat sampah medis dan saya akan membersihkan bagian leher ampul menggunakan alkohol swab. Baik, telah dibersihkan, maka saya akan mempersiapkan yaitu suntikannya yaitu karena saat ini saya akan menggunakan yang ukurannya yaitu adalah 23 dan untuk cc-nya itu 3 cc. Saya akan buka. Baik, saya akan siapkan di sini. Untuk berikutnya yaitu saya akan mematahkan dari leher ampul ini, dari bagian atasnya itu akan dipatahkan. Dan dipatahkan dari titik lehernya ditandai dengan garis kuning ini menggunakan tisu untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan saya akan mulai mematahkannya tanpa ragu-ragu biar langsung sekali patah. Baik, sudah patah bagian lehernya, maka saya akan simpan di sini dan saya akan melepas needle guardnya.
Baik, telah saya lepas. Lalu untuk berikutnya saya akan memegang ampul di bagian tangan yang tidak dominan dan akan memasukkan dan memegang suntikan dari tangan yang dominan. Maka saya akan memasukkan dari jarumnya ke bagian ampul. Ini, dan saya akan menarik cairannya. Setelah saya ambil dari obatnya, maka saya akan menarik jarum tersebut dari ampul. Lalu berikutnya saya akan memegang dari jarum tersebut atau suntikan tersebut secara vertikal untuk melihat apakah adanya suatu udara dari bagian jarumnya, dan maka saya akan mengeluarkannya untuk memastikan dari pemberian dosis yang akan diberikan. Baik, sudah pas, maka saya akan menutup kembali jarum tersebut menggunakan needle guard seperti ini. Tanpa harus memegang bagian jarumnya, jadi mendorong ke bagian seperti ini. Setelah saya tutup, maka saya akan mengganti lagi bagian jarum tersebut menggunakan yang baru, dan hal ini dilakukan yaitu setiap antara persiapan dan juga ketika injeksi itu menggunakan jarum yang baru dengan menggunakan ukuran yang sama pula. Baik, setelah saya ganti dengan yang baru, maka saya akan pasangkan kembali. Setelah saya akan pasang kembali, saya akan simpan dan mengecek kembali apakah dosis dari ampul tersebut, dari label tersebut, dan juga dosisnya apakah sudah benar atau tidak. Lalu saya akan mempersiapkan yaitu syringe needle dan juga alcohol swab di tempat, di chart yang tempat saya akan melakukan penyuntikan. Lalu berikutnya saya akan mengidentifikasi obat dari pasien dari kartu pasien. Lalu berikutnya saya akan memberitahu kepada pasien, identifikasi pada pasien, lalu menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur serta obat atau medikasi yang akan diberikan, dan juga serta tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penyuntikan. Dan di sini pada saat ini saya menggunakan alat bantu untuk penyuntikan sendiri, yaitu dari daging ayam, dari daging ayam. Nah, di sini juga setelah itu saya akan menyediakan suatu privasi kepada pasiennya, dan juga saya akan memilih tempat untuk injeksi berdasarkan dari anatomika landmarknya. Sebelumnya, untuk mengingatkan kembali, suntikan yang digunakan ketika persiapan dan juga ketika injeksi itu diganti atau berbeda. Di sini untuk berikutnya saya akan melakukan penyuntikan secara intradermal. Untuk intradermal sendiri itu saya menggunakan inner aspect dari forearm atau scapular dari bagian back. Sebelumnya saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu di area yang akan disuntikan menggunakan alcohol swab. Secara sirkular, yaitu dari bagian dalam keluar. Lalu saya akan membiarkan tempat menjadi kering. Lalu berikutnya saya akan melepaskan needle guard-nya, dan saya akan mengecek kembali apakah ada bubble di bagian dari jarumnya tersebut. Sudah tidak ada, dosis sudah pas, maka saya akan memasukkan jarum tersebut ke dalam kulit, yaitu kulit tempat injeksinya, itu sebesar dengan suhu 10-15 derajat, dan bagian ujung needle-nya itu ke arah atas. Seperti ini dapat terlihat apabila memang benar secara intradermal sendiri, nanti jarumnya akan terlihat. Apabila akan terlihat secara dapat dilihat langsung oleh mata bahwa ada jarum di bawah kulit. Untuk berikutnya yaitu saya akan menginjeksikannya secara perlahan. Setelah itu saya akan mengobservasi apakah adanya wheel
ataupun adanya suatu bleaching, karena itu secara intradermal dia normal ada di suatu tempat yang terkena injeksi. Lalu saya akan menarik needle-nya, yaitu secara perlahan. Baik, sudah saya tarik, maka saya akan membersihkannya kembali, yaitu menggunakan alcohol swab secara gentle, secara perlahan. Baik, tadi sudah ditemukan suatu bleaching area, dapat terlihat ada suatu benjolan di sini. Maka setelah itu, apabila ada ditemukan suatu adanya wheal ataupun bleaching, maka pemberian dari injeksi secara intradermal pun berhasil. Untuk berikutnya, saya akan melakukan pendidikan di bagian subkutan. Yang untuk subkutan sendiri itu dapat dilakukan di abdomen atau di lateral aspek dari bagian upper arm atau bagian paha atau thigh. Untuk berikutnya, saya akan membersihkan area dari daging ini, yaitu menggunakan dari alcohol swab secara sirkular. Alcohol swab yang baru. Itu secara sirkular dari bagian dalam keluar. Setelah itu saya akan membiarkan tempat tersebut menjadi kering, dan juga saya akan remove bagian needle guard-nya. Saya remove, maka saya akan mengecek kembali apakah masih ada bubble di bagian suntikannya untuk memastikan kembali dosis yang akan diberikan. Baik, sudah tidak ada, maka untuk berikutnya saya akan memasukkan jarum suntikan ke bagian subkutan dari pasien. Yaitu untuk dari subkutan sendiri kita menggunakan suatu derajatnya 45 derajat, dan saya akan memasukkannya secara gentle, secara lembut ke bagian jaringannya. Sebelumnya saya akan mempitching atau menjubit terlebih dahulu bagian subkutannya. Baik, setelah saya cubit, maka saya akan memasukkan setinggi 45 derajat. Maka saya akan mengambil, menarik untuk aspirasi apakah mengenai pembuluh darah atau tidak. Saya akan menarik terlebih dahulu untuk pengecekan terlebih dahulu apakah terkena pembuluh darah atau tidak. Dan ternyata apabila tidak adanya suatu darah yang keluar, maka tidak mengenai suatu pembuluh darah. Ketika telah dipastikan tidak mengenai pembuluh darah, maka saya akan menginjeksikan obat tersebut ke bagian subkutan dari pasien secara perlahan. Baik, setelah dimasukkan, maka saya akan menarik dari jarum tersebut secara cepat, dan juga saya akan langsung membersihkannya dengan alkohol, dan juga saya akan langsung menutup dari bagian yang diinjeksikan tadi atau disuntikan tadi menggunakan Hansaplast bening secara cepat, dan ininya dan menutupnya. Nah, baik, pada kondisi ini pasien telah diberikan penyuntikan secara subkutan. Maka setelah alat yang saya gunakan, itu saya akan simpan kembali di tempat sampah medis. Untuk berikutnya, saya akan melakukan penyuntikan untuk daerah intramuskular. Saya telah melakukan persiapan, dan juga untuk diingatkan kembali ketika saya lakukan persiapan dan juga penyuntikan ketika injeksi, saya menggunakan suntikan yang berbeda, dan juga setelah saya lakukan informasi kepada pasien sebagai di manakah tempat yang akan melakukan injeksi berdasarkan anatomical landmark-nya. Yang dimana untuk intramuskular sendiri, dia menggunakan anatomical landmark-nya bisa di lateral aspect of thigh, bisa di tempat buttocks maupun bokong, bisa di ventral gluteal ataupun di bagian upper arm-nya, lebih tepatnya di bagian deltoidnya. Lalu untuk berikutnya saya akan membersihkan tempat yang akan diinjeksi menggunakan alcohol swab. Saya akan remove dulu, melepaskan robek bagian atasnya. Lalu untuk berikutnya saya akan membersihkannya, yaitu secara sirkular dari bagian dalam keluar. Setelah saya bersihkan, maka saya akan membiarkan tempat itu jadi kering, dan akan berikutnya yaitu melepas bagian needle guard dari suntikan.
Saya lepaskan bagian needle guardnya, saya akan mengecek apakah di bagian suntikan terdapat bubble di bagian suntikannya, maka saya akan express any bubble, setiap bubble tersebut ke bagian jarum suntikan atau skinnya. Secara vertikal disimpannya seperti ini. Baik, sudah tidak ada, maka untuk berikutnya itu saya akan memasukkan jarum suntikan ke bagian ototnya dengan derajatnya yaitu 90 derajat lurus seperti ini. Saya masukkan. Untuk berikutnya saya akan melakukan aspirasi, menarik apakah akan muncul darah atau tidak. Apabila akan muncul darah, maka saya telah menusuk atau mengenai bagian dari pembuluh darahnya. Apabila tidak, maka tidak mengenai dari pembuluh darah tersebut. Setelah saya melakukan aspirasi, ternyata apabila ada untuk tambahannya, maka saya perlu mengubah posisi dari suntikan saya dan juga melakukan aspirasi kembali. Apabila tidak ada, maka saya akan langsung melakukan injeksi bagian dari obat tersebut ke dalam secara perlahan. Setelah gentle, secara perlahan, setelah saya injeksi, maka saya akan langsung secara cepat menarik bagian tersebut dan secara cepat yaitu menutup bagian area yang disuntik tadi dan atau di massage, dan juga membersihkannya menggunakan alcohol swab, dan tak lupa langsung menutupnya menggunakan Hansaplast bening. Saya lepaskan, saya akan ini. Nah baik, sudah saya memberikan dari Hansaplast di bagian tempat injeksi tersebut. Dan setelah saya melakukan injeksi tadi, yaitu dari intradermal, subkutan, dan juga intramuskular, maka saya akan mengembalikan posisi pasien ke posisi nyamannya kembali. Setelah itu saya akan lanjut ke bagian evaluasi dan juga dokumentasi. Baik, telah dilakukan suatu penyuntikan secara intradermal dan juga subkutan dan juga secara intramuskular kepada pasien pada tanggal 16 September 2020 oleh Dr. Riana. Seperti itu. Setelah itu, maka saya akan lepas kembali sarung tangan saya secara baik dan benar seperti ini. Dan lanjut ke sesi evaluasi dan juga dokumentasi. Dan saya akan bawa ini ke tempat sampah medis. Baik, sekian dari saya untuk bagian dari penyuntikan. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi serta dokumentasi bersama dengan pasien. Yang pertama, evaluasi terlebih dahulu. Untuk evaluasi, saya bersama pasien akan menunggu selama 15 menit setelah dilakukan tindakan penyuntikan tadi, untuk melihat apakah ada reaksi efek samping dari tindakan penyuntikan yang dilakukan. Baik Bu, berikutnya kita akan melakukan observasi terlebih dahulu, yaitu kita melakukan tindakan penyuntikan selama 15 menit Bu. Takutnya nanti ada suatu reaksi efek samping dari tindakan penyuntikan tadi ya Bu. Kita tunggu dulu ya Bu. Ya, di sini saya sambil menulis rekam medis itu ya, dengan Dean ya, betul? Baik, dan untuk dokumentasinya sendiri, saya akan menulis tanggal dan waktu dari penyuntikan, lalu dosis dan tipe obat dari yang digunakan, serta respon pasien terhadap obat tersebut, dan nama tanda tangan dari dokter. Untuk observasi selama 15 menit telah selesai. Apakah Ibu ada keluhan selama 15 menit tadi? Tidak ada. Baik, apabila tidak ada, Ibu boleh pulang ya Bu ya. Dan kembali ya Bu ya. Semoga sembuh. Iya. Terima kasih Bu Dokter.